Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami PewDiePie. Ya enggak lah, ini bukan YouTuber ya. Jadi pembelajarannya sekarang menggunakan video berbasis online. Jadi apa yang akan saya sampaikan karena masih COVID, maka sesuai dengan edaran kelasnya dibuat online. Jadi kita sudah mempersiapkan beberapa strategi pembelajaran, baik kelas online, kemudian video pembelajaran, PPT, instruksi, dan lain sebagainya itu sudah saya akan jelaskan pada pertemuan pertama kali ini. Jadi bagi ini mata kuliah semester 7, bagi sebelumnya mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum pernah saya ajar, dan ada juga mahasiswa semester sekarang semester berapa? Semester 5 yang ngambil mata kuliah semester 7. Ya tidak apa-apa yang ngambil mata kuliah saya. Jadi seperti itu ya. Langsung saja tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai next selanjutnya. Pada pertemuan pertama kali ini kita tidak akan membahas hal-hal yang rumit, Pak. Masa baru pertemuan pertama nggak kenalan, nggak basa-basi, nggak istilahnya waktu santai lah, waktu santuy gitu, Pak. Oke, siap. Di pertemuan pertama ini lebih kepada pengenalan tentang saya, kemudian tentang kontrak belajar dan metode belajar gimana sih nanti pas online, biar kalian itu walaupun kelasnya online, Pak, banyak yang ngeluh nih, kok kelas online nggak kayak kuliah, Pak, udah bayar SPP mahal-mahal, rasanya kok nggak kayak kuliah. Itu banyak keluhan dari mahasiswa-mahasiswa lain, karena kelasnya online, dosennya nggak ngajar, mahasiswanya juga nggak belajar, dikasih tugas-tugas nggak jelas, kayak nggak terasa kuliahnya. Tapi kalau di mata kuliah saya, kalian walaupun kuliah online, kalian akan serasa kuliah seperti kuliah pada umumnya. Ada pertemuan yang saling berinteraksi, ada tugas, dan perkuliahannya sesuai dengan jamnya. Kalau ditentuin jam berapa ya itu masuk perkuliahannya. Jadi walaupun online tetap ada sistem presensi, ini saya jelaskan semua teknisnya. Nah, kemudian nanti ada penunjukan ketua kelas. Penunjukan ketua kelas ini penting untuk pembuatan grup WhatsApp. Akan saya jelaskan juga. Kemudian ada pengantar materi perkuliahan dan penilaian. Ini ya tak tunjukkan saja materinya. Kalian bisa baca, nanti ada instruksinya. Nanti bisa tanya jawab di bagian kolom diskusi. Nanti akan saya buat di itu kolom diskusi. Nanti di diskusi tersebut kalian harus menuliskan nomor WA. Nanti ada keterangannya lah, ada nomor WA. Nanti kita bisa biar ketua kelasnya itu bisa menyimpan kontak-kontak mahasiswanya gitu loh, biar jadi buatin grup ya. Nah, ini untuk pertemuan pertama ini akan saya jelaskan bahwasanya kontrak belajarnya perkuliahan akan dilaksanakan secara online. Jadi nggak tahu apakah ada kemungkinan kelas kita akan tatap muka, tapi masih menunggu informasi. Dan doakan saja bisa segera berjumpa, karena kalau kelas online itu biasanya mahasiswanya malas, dosennya seakan-akan dikira tidak kerja dan suka ngasih tugas, padahal tugas di balik itu semua juga banyak, ngoreksi tugas-tugas kalian, penyiapan online, pembelajaran online itu perlu ekstra yang luar biasa. Jadi semoga saja badai ini cepat berlalu. Di perkuliahan saya maksimal tidak mengikuti perkuliahan itu ada 4 kali. Ini 4 kali tanpa izin ya. Misalnya kalian ketiduran, kalian tanpa izin, alasannya nggak jelas. Nah itu maksudnya ke situ ya. Dan izin itu, yang namanya izin itu sebelum perkuliahan. Kalau setelah perkuliahan kalian, itu namanya bukan izin, itu pemberitahuan. Jadi kalau kalian nggak masuk atau mau diganti kelas, itu izinnya itu sebelum perkuliahan, itu paling lambat 1 jam. Nggak tiba-tiba setelah, Pak maaf Pak, saya ini nggak bisa masuk, tadi saya mau ambil mata kuliah lain di kelas lain. Itu tidak diperbolehkan. Jadi harus izin 1 jam sebelumnya, biar nggak ada alasan-alasan klasik seperti yang kelas-kelas sebelumnya. Pak saya lagi bantuin masak, Pak saya lupa, Pak saya lagi ronda, Pak, padahal lagi main PUBG dia begadang. Itu tidak boleh. Kemudian keterlambatan mengikuti perkuliahan maksimal 20 menit. Jadi kalian dikasih waktu 20 menit untuk absen. Nah, lebih dari itu dianggap tidak hadir.
Tetapi karena masa sosialisasi seperti ini, akan diberikan kesempatan sampai pertemuan ketiga. Untuk telat-telat itu masih bisa diabsen, selebihnya tidak bisa. Tidak diperkenankan mengikuti kelas lain kecuali ada izin dan diizinkan oleh saya sendiri. Kalian boleh izin dulu ke saya ya. Nah, kemudian setelah kalkulasi pertemuan, ternyata kok masih ada, namanya juga mahasiswa kan selalu ada hal-hal yang dijadikan alasan. Ternyata dia cuma lebih dari 4 kali dia nggak masuk. Itu gimana Pak? Apakah saya nggak boleh ikut UAS? Itu saya kasih kesempatan, tapi seenggaknya dia pernah berangkat 8 kali pertemuan, jadi ada tugas tambahan, nanti dia bisa ikut UAS seperti itu. Nah, jika tidak terdapat ada nilai yang dirasa, Pak saya tuh kok nilainya jelek Pak, padahal saya ngerjain tugas, saya masuk, absen saya bagus, paper saya bagus, tugas-tugas saya bagus, saya terbaik dari yang terbaik, saya terbaik dari semua teman-teman saya Pak, bahkan teman saya itu nyontek saya Pak, masa teman saya dapat A, saya dapat C Pak, kalian bisa protes, tapi kasih waktu 1 minggu setelah nilai keluar. Nah, kemudian mahasiswa wajib masuk dalam grup WhatsApp kelas dan mengubah nama dan deskripsi profil WA. Karena saya nggak nyimpen WA kalian, kalian harus mengatur agar saya bisa melihat nama deskripsi yang ada di di profil WhatsApp kalian. Jadi khusus selama 1 semester saya mohon agar diganti nama asli dan NIM mahasiswa di deskripsi. Jangan katakanlah namanya Muhammad Nasruddin tiba-tiba diganti Allah. Bisa diganti Abdullah atau diganti pemuja senja atau diganti pemuda pecinta kopi atau ada yang kemarin ini ganti cabi imut sekali, itu gak boleh, harus nama asli. Nanti kalau misalnya gak nama asli, nanti sampai waktu setelah 3 kali pertemuan dan masih saya temui seperti itu, maka ketika dia absen, tidak saya absen. Karena itu saya untuk mengecek apakah yang absen ini benar-benar mahasiswa saya, ataukah dia cuma joki pakai jasa orang lain untuk sekedar absen-absen. Karena kan banyak jasa joki-joki kuliah seperti itu. Atau mahasiswanya memang males. Nah, presensi akan dilakukan menggunakan WhatsApp. Nah, ini akan dijelaskan nanti ya teknisnya. Kemudian setelah itu kuliah bisa menggunakan psikologi atau open learning, tapi nanti grup WhatsApp dulu harus dibikin, bisa dibaca ya. Dan selama perkuliahan mahasiswa diarahkan fokus untuk kuliah, nggak usah dibarengi kegiatan-kegiatan lain seperti masak, membantu orang tua tuh bagus, tapi kalau waktu kuliah tolong izin. Tapi kalau masih nekat ya nggak apa-apa, tapi kalau nanti nggak ikutin perkuliahan, nggak ke absen dan lain sebagainya, jangan salahkan saya. Banyak kejadiannya izin. Pak, saya membantu orang tua, Pak. Saya lagi mengepel, Pak. Saya lagi masak. Saya lagi ditilang, Pak. Saya lagi di bis, Pak. Gak ada sinyal. Waktunya kuliah ya kuliah, Mas. Mbak, jangan yang aneh-aneh. Ini saya kasih ya, kasih penjelasan. Tapi kalau kalian tetap kayak gitu ya, kalian nggak boleh alasan. Pak, itu konsekuensi. Waktunya kuliah, kalian malah kelayaban, mau pergi kemana, ya nggak apa-apa. Karena kuliahnya kan bisa diakses lewat mobile phone, bisa diakses lewat gadget. Tapi kalau kalian tidak mengikuti perkuliahan, jangan salahkan saya ketika kalian tidak di absen. Menggunakan laptop disarankan. Nah, ini ketua kelas bantu saya ya untuk mengorganisasi kelasnya. Nah, jadi gini saya jelaskan ya, untuk orang yang baru pertama kali mengikuti kelas saya, nanti kelas kita itu akan dibuat grup WhatsApp. Jadi karena kita kan nanti video ini diuploadnya di psikologi kalau nggak salah ya. Di psikologi itu nanti kalian baca instruksinya, pedomannya, nanti akan dibuatkan sesi diskusi. Sesi diskusi itu nanti untuk memasukkan nomor-nomor kalian, nomor WA kalian, supaya apa? Supaya nanti ketua kelas bisa memasukkan kalian dalam satu grup yang namanya adalah grup umum. Grup umum itu adalah grup yang semua isinya adalah mahasiswa yang ngambil mata kuliah saya, yaitu mata kuliah ini. Nah, di situ semua informasi disebarkan. Tapi untuk perkuliahan tidak di situ. Karena apa? Kalau nanti perkuliahan saya kan ada namanya presensi, maka nanti akan ada grup kelas online. Jadi ada 2 grup WA nih, grup umum, grup kelas online. Nah, grup kelas online ini hanya akan dibagikan linknya ketika waktu perkuliahannya, dan kalian diberi waktu 20 menit untuk masuk. Misalnya jam 12.30
kalian harus masuk. Maka ya kalian harus masuk, dikasih waktu 20 menit untuk absen. Lebih itu kalian nggak di absen. Nanti ada akan link, dan ketika sudah selesai, kalian diwajibkan untuk keluar dari grup tersebut setelah kelasnya selesai. Dan ketika kalian berhasil masuk, jangan lupa memasukkan nomor urut absen, nama, dan NIM. Jadi nanti diingat-ingat ya nomor urut absennya berapa, seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya menggunakan WhatsApp untuk absen? Karena kalau nanti menggunakan psikologi, banyak yang alasan, Pak, gak ada sinyal, Pak. Pak, ada sinyal, Pak, tapi gak bisa login, kok gak kedeteksi online, Pak, di psikologi, Pak. Nah, untuk mensiasati hal itu, karena WhatsApp adalah setidaknya yang paling ramah terhadap internet. Internet kalian selemot apapun, insya Allah WhatsApp bisa. Kalau WhatsApp itu tidak bisa, kalian mau kuliah, boyo sadar diri kalau sinyal di rumahnya jelek. Langsung cari tempat untuk kuliah atau di kebun, di mana, asal jangan berbahaya ya. Pak, saya sampai naik ke atas genteng, Pak, buat kuliah, Pak. Itu lebay. Cari daerah-daerah yang aman buat kuliah. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk ke grup online tersebut, kelas online, nanti akan ada instruksinya. Apakah nanti di kelas kita diskusi di psikologi atau open learning, karena UMS ini menggunakan open learning dan psikologi, tapi di HES ini pakai menggunakan psikologi. Nanti instruksinya kalian setelah masuk baru saya jelaskan. Oh, silakan untuk pertemuan kali ini penjelasannya PPT, video ada di psikologi, silakan kalian baca di psikologi. Ada pertanyaan silakan ditanya, seperti itu. Oh, nanti diskusi penelitian ini akan di open learning misalnya. Nanti ada instruksinya, tapi lewat absensinya dulu, lewat masnya ke WA dulu untuk absen. Nah, kalau jaringan kalian jeler, Pak, saringan saya jeler, Pak, saya udah aktif, Pak, nungguin dari jam 9, Pak. Tapi gara-gara gak ada sinyal, Pak, kalian hubungin saya dong, izinnya sebelum, bukan sesudah. WA saya, SMS saya, telepon, WA, pakai HP orang lain, SMS itu bisa, biar nggak ada alasan lah. Udah cerdas mahasiswa, masa dituntun. Ini ada informasi tambahan nih. Bagi yang mau publikasi jurnal minimal Sinta 3 nanti akan langsung otomatis mendapatkan nilai A. Kalian nggak perlu ikut ujian, nggak ikut tes tertulis, nggak ikut apapun. Kalian dapat A garansi dari saya untuk mata kuliah saya, dan tentu saja saya akan carikan fee buat kalian. Lumayan lah kalian buat beli makan geprek dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tertarik ke luar negeri, lomba penulisan buku, menulis paper, apa kalian mau pengabdian masyarakat, nanti bisa saya bantu. Tapi ya ada hari khususnya, nanti saya beritahukan, yang penting kalian ngomong ke saya dulu. Ya, karena sudah azan, untuk lanjutan penjelasan materi selanjutnya, kan di sini udah azan waktu saya merecord video ini. Oleh sebab itu kita akhiri dulu, nanti untuk materi perkuliahan dan penjelasan lainnya akan saya jelaskan setelah ini. Terima kasih. Silakan lanjutkan ke video selanjutnya. Baiklah, mari kita lanjut untuk video selanjutnya, yaitu tentang mata kuliah. Jadi ini adalah daftar materi menurut saya perkuliahan. Ini ada beberapa materi, ada bisa dibaca sendiri, juga ada PPT-nya. Nanti kita akan bahas selama 1 semester dan sekitar 14 pertemuan. Kalau bisa lebih selesai ya alhamdulillah, seperti itu. Nah, ini terkait ini, jadi ini kan untuk mata kuliah semester 7, jadi saya tidak ingin terlalu memberatkan kalian, jadi supaya kalian bisa yang semester 7 bisa segera lulus, jadi tidak ada beban tambahan. Jadi cuma ada 2 tugas individu dan tugas kelompok. Nah, untuk UTS dan UAS soalnya IC gampang lah, soal IC ya, karena kan online juga, kalian bisa lihat dari materi. Jadi soal-soal analisis itu saya rasa paling kalian bisa minta bantuan teman kalian kan waktu kalau UTS UAS itu. Jadi memang kalau untuk online seperti ini, UTS UAS ya relatif mudah lah untuk kalian. Nah, yang saya ingin jelaskan adalah review paper, dan ini ada 2 tugas, yaitu lampiran format jurnal acuan. Jadi gini, berbeda dengan tugas semester 5 yang notabene lebih berat karena mereka belum terbebani oleh skripsi. Jadi ini lebih mudah. Untuk mata kuliah kalian untuk semester 7 ini
akan saya jelaskan di next. Nah, ini format review paper. Jadi tidak sembarangan paper yang akan kalian review. Jadi paper yang akan kalian review adalah paper-paper yang terindeks at least Scopus. Jadi nanti saya tunjukkan cara pengecekannya, gimana sih cara melihat paper itu terindeks Scopus atau tidak. Itu nanti ada caranya, nanti akan saya lampirkan videonya. Nah, isi dari format review paper ini adalah yang pertama nanti ada identitas paper ya, nama pengarang, judul paper, nama jurnal, edisi jurnal, tahun terbit dan lain sebagainya. Nama jurnal, kemudian ya itu standar lah. Kemudian ada abstrak, harus menyatukan abstrak. Kemudian ada format paper. Format paper ini jadi isi dari review paper itu salah satunya adalah format paper. Yang saya maksud format paper adalah sebenarnya isi dari paper itu kontennya apa aja sih, subpoinnya apa aja sih, karena beberapa paper kan beda metodologi, kadang susunannya itu juga beda. Jadi pertama dia pendahuluan, kadang ada yang langsung habis pendahuluan langsung ke literatur review, ada yang langsung ke metodologi, kadang ada yang langsung pembahasan yang lainnya. Itu kalian sebutin intinya apa aja. Misalnya contoh paper ini Elsevier kan, salah satu paper kuantitatif, kontennya pendahuluan, ada literatur review. Di subpoin literatur review itu ada namanya hipotesis, dicantumkan hipotesis. Ada teori-teori definisi uang misalnya atau apalah segala macam, itu poin-poinnya aja. Kalian nggak perlu jelasin isinya, poin-poinnya aja. Kemudian ada metodologi, ada pembahasan. Pembahasannya ada poinnya, subpoinnya, set ini aja gitu. Jadi kayak poin dan subpoin. Ya bisa dibilang semacam daftar isinya paper itulah. Kalau di skripsi atau tesis kan ada kayak pendahuluan, jadi kan di daftar di daftar isi itu kan ada kalian isinya, skripsi kalian itu apa aja sih, itu kan ada di daftar isi. Nah itu format paper itu yang saya maksud seperti itu. Jadi poin-poin dari isi paper itu apa aja tanpa kalian harus menjelaskannya lebih detail. Nah, kalian juga yang terus for review paper ini harus membuat isi paper. Isi paper itu berkaitan dengan metodologi dan inti paper. Jadi metodologinya si paper ini apa sih? Biasanya sudah ada di abstrak atau tapi abstrak kurang jelas. Jadi yang membedakan dengan penelitian lain itu apa sih metodologinya, isinya, intinya apa? Oh, dia cuma pengen, intinya adalah pengen menguji bagaimana sih pengaruh pembelajaran online terhadap tingkat eh, kreativitas mahasiswa atau tingkat semangat belajar mahasiswa. Itu kan dia tujuannya apa, tujuannya apa udah jelas. Nah, di bagian review paper ini kalian harus menjelaskan kekurangan, keunikan, novelty. Novelty itu semacam kayak apa sih yang baru, apa sih yang berharga, yang baru di kebaruan dari penelitian ini gitu loh. Ada value, nilainya, kelebihan, pembeda dengan paper yang lain yang sejenis. Misalnya sama-sama tentang pasar saham misalnya kan. Oh, kalau ini apa sih yang membedakan dengan paper lain? Oh, kalau yang ini dia membedakan metodenya, dia pakai metode ini. Kemudian oh, ternyata saham yang diteliti itu adalah hanya saham-saham syariah. Kalau yang lain tuh saham-saham non syariah juga masuk. Dia ada namanya Jakarta Saham Index misalnya kan. Nah, atau kalau kita lembaga pembiayaan syariah, misalnya apa yang berbeda itu bisa kalian cari. Nah, kemudian ada rekomendasi penelitian selanjutnya, saran, dan kalian bisa nambahin apa saja lah. Dan ingat bahwasanya kalian ini udah mereview paper, bukan copy paste paper. Jadi isi paper kalian kopas enggak. Saya butuh komentar kalian. Kalian butuh apa sih sebenarnya novel ini itu apa? Jadi ada novel ini, paper ini itu apa sih sebenarnya isinya, pembedanya yang saya katakan. Jadi unsur review paper itu ada. Kebanyakan mahasiswa ketika review papernya hanya mengkopas dari paper itu sendiri gitu tanpa dia menuliskan reviewnya, padahal ini tugas review bukan tugas meresum ya. Dibedakan antara resum sama review. Kalau resum kalian cuma menulis ulang mau poin-poin intinya apa sih resume paper yang itu, tapi kalau review kalian mereview, meninjau apa yang kurang, kalian memberikan komentar dan lain sebagainya. Dan tugas ini dibuat dalam bentuk PPT. PPT bersuara bisa kalian videoin PowerPoint-nya, kemudian kalian isi suara atau seperti ini saya ketika saya ngomong sambil lihat PPT, kemudian kalian pakai screen recorder atau kalian pakai Adobe After Effects atau aplikasi Sony Vegas, terserah, yang penting PPT-nya ada PPT dan ada suara gitu loh, dan itu suara masing-masing kelompok.
kalian kelompoknya ada 4 orang ya itu. Dan bentuk word atau doc. Nah, tadi kan saya sempat nyinggung terkait dengan lampiran format jurnal acuan. Nah, lampiran format jurnal acuan itu tugas dikumpulkan, tugas individu dikumpulkan saat UAS. Jadi kalian kan udah nyari paper banyak tuh. Saya minta kalian mencari 20 paper yang sejenis dengan tema itu. Nah, tema review paper itu kan sesuai dengan tema kalian. Tema kalian yang kalian bahas ini ada pembagian kelompok. Misalnya saya dapatnya bagian prosedur pendirian LPS seperti itu. Kemudian karakter perusahaan LPS. Nah, kalau misalnya Pak, saya nggak nemu nih Pak karakteristik perusahaan LPS di jurnal Scopus. Nah, kalau di tema kalian nggak menemu di jurnal Scopus, kalian gunakan kata kunci versi bahasa Inggris. Atau kalau memang tema itu terlalu spesifik dan kalian cuma dapatnya 2 atau 3, yang lainnya kalian bisa cari yang lain selama masih dalam tema lembaga pembiayaan syariah gitu. Financing lah istilahnya, lembaga kalau kalian cari karena ini jurnal Scopus bahasanya pasti bahasa Inggris kan. Kalau kalian cari lembaga pembiayaan syariah, kalian tulis kata kuncinya nggak akan ada. Maka biasanya kata-kata yang ini misalnya kayak finance, financing gitu kan, institution. Jadi kalian cukup ubah dulu bahasa Inggrisnya karena jurnal Scopus itu eh harus berbahasa Inggris. Kalau misalnya di kelompok di review paper itu ternyata bener-bener gak ada, ya udah kalian ambilnya yang tema umumnya selama masih lembaga pembiayaan syariah dan minimal jumlahnya 20. Kalian coba 20, Pak. Kalau terpaksa gak ada gimana, Pak? Dicoba dulu. Kalau misalnya mentok gak ada ya tulis apa adanya. Misalnya cuma dapat 10, cuma dapat 15 dengan ketingkat kesulitan sendiri. Nah, formatnya itu nanti saya lampirkan. Jadi ada lampiran formatnya. Jadi ada nama, judul, metode penelitiannya apa. Ini ada contohnya. Jadi kalian gak usah pusing untuk penugasan. Untuk penugasan belum puas ini karena kalian punya waktu banyak, nanti saya ajarkan berbagai hal terkait ini karena ini modal penting untuk masa depan kalian. Bisa jadi kalian mau jadi peneliti, mau jadi akademisi, mau jadi lawyer, kalian harus bisa paham data, paham bahasa Inggris, oke banyak lah ya. Itu nanti silahkan kalau Anda sudah mendengarkan semua video ini, maka sudah saatnya Anda untuk berdiskusi di kolom discussion. Tuliskan nama nomor telepon Anda, nanti kita akan memilih ketua kelas dan kemudian akan membuat grup WhatsApp. Silakan membuka grup discussion, nanti instruksinya ada di situ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos.